Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari Sayyidul Ayyam ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan salat Idul Adha di masjid yang kita cintai ini, di Masjid As-Sa'adah Sudairi. Baru saja kita melakukan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mukminin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita dan banyaknya pengaruh kita, kita tidak dapat memenuhi atau melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali umat Islam merayakan hari raya Idul Adha, tentunya kita pun akan merasakan kegembiraan yang sama yang terlahir dari pantulan cahaya ilahi. Kaum muslimin merayakan atau melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang dilanjutkan dengan salat Idul Adha dan memotong hewan kurban sebagai pelestarian sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha kita kenal juga dengan sebutan hari raya haji, yang mana kaum muslimin baru saja menaikkan wukuf di padang Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, ibadah haji adalah ibadah wukuf di padang Arafah. Barang siapa yang tidak berwukuf di padang Arafah, maka wajib untuk mengulangi hajinya di tahun-tahun yang akan datang. Allahu
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah ibadah panggilan ilahi. Tidak semua dapat memenuhi panggilan ilahi tersebut. Berapa banyak orang yang kita lihat memiliki harta yang begitu banyak dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, namun tidak dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak memiliki harta dan tercukupi hidupannya, namun Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala berseru, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa azzin bin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka datanglah berjamaah bergelomboran orang-orang yang berjalan kaki dan memakai kendaraan-kendaraan. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka memandangkan kalimat talbiyah yang sama, memakai pakaian yang serba putih dan tidak berjahit atau yang biasa kita kenal dengan pakaian ihram. Mereka memandangkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Namun pada tahun ini, khususnya jamaah Indonesia dan beberapa negara lainnya yang ada di dunia, harus tidak dapat menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut dikarenakan ada suatu virus yang memang sangat menakuti, yaitu virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Mudah-mudahan dengan doa dan semua apa yang kita lakukan bersama-sama, termasuk mematuhi protokol kesehatan, Allah segera angkat penyakit ini dari muka bumi ini, sehingga kita dapat menunaikan sebagaimana yang telah kita lakukan biasanya. Ma'asyiral mukminin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Idul Adha dikenal dengan ibadah haji atau hari raya haji, dikenal juga dengan Idul Kurban karena menekankan arti berkurban. Kurban itu artinya dekat. Berkurban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dagingnya dibagikan untuk fuqara dan masakin dan masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan tentunya kita akan melihat bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istri dan anaknya di suatu lembah yang amat sangat tandus dan gersang, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai, dan berikanlah keberkahan rezeki kepada mereka yang beriman kepadamu dan hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan pujian yang kedua yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa tabah, senantiasa tangguh di dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat suatu julukan yang sangat istimewa, yaitu Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena rela untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya pernyataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itulah yang rela untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam
yang dijadikan bahan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semana imannya dan takwanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimpinya yang hak yang termaktub di dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu, maka katakanlah apa pendapatmu. Dengan serta-merta Nabi Allah Ismail alaihissalam tanpa berpikir panjang maka berkata, qala ya abati al-mal umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka engkau akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, datanglah setan silih berganti atau yang kita kenal dengan melempar jumroh, yaitu jumroh Aqabah, jumroh Wusta dan jumroh Sughra. Ketika akan memotong Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang akan dipotong dan berseru kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kibas yang amat sangat besar. Yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadainahu bisibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan seekor kibas yang amat sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tersebut untuk kalangan orang-orang generasi selanjutnya. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan untuk Nabi Allah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral mukminin yang ma'idullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat suatu tragedi peristiwa yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah umat manusia tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam ketika membawa seekor kibas dari surga, seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang dilanjutkan dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, atau yang kita kenal dengan lafaz takbiran. Ma'asyiral mukminin jamaah ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 keutamaan yang amat sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mau berkorban, baik di tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang. Keutamaan pertama yang akan didapatkan bagi mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban, adalah ibadah yang paling utama. Sebagaimana ayat yang kita maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kawthar, "Fasholli li rabbika wanhar." Tunaikanlah salat dan berkurbanlah. Dalam kitab Majmu' Fatawa karangan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 2 ibadah yang amat sangat agung tersebut, tak lain dan tak bukan adalah untuk menunjukkan sikap taqarrub dan tawadhu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harta adalah ibadah kurban. Ibadah badan adalah ibadah salat. Oleh karena itulah Allah mengumpulkan 2 ibadah yang amat sangat agung tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan keutamaan kedua bagi mereka yang berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban, ibadah yang amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah min firqatid dam."
Tidaklah ada suatu amalan yang amat sangat disukai Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha selain memuncratkan darah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'aliha. Hewan kurban yang kita sembelih pada hari raya akan datang pada yaumul qiyamah nanti dengan quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa aslafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'aliha, dan dengan bulu-bulunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla 'ayat wa qadara. Darah yang kita muncratkan atau hewan yang kita sembelih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut sampai ke tanah. Fatibu biha nafsan, maka perbaguslah atau perbaikilah hewan sembelihan kalian. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keutamaan yang ketiga bagi mereka yang mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban merupakan ciri keislaman seseorang. Ada suatu hadis yang amat sangat luar biasa dari baginda Rasulullah SAW. Tentunya bagi mereka yang memiliki harta namun tidak mau berkorban. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falyudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apabila kita memiliki harta, maka keutamaan yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan harta tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keutamaan yang keempat yang akan diraih bagi mereka yang mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban adalah akan mendapatkan kebaikan daripada setiap helai hewan bulu kurban yang dikorbankannya atau yang disembelihnya. Bisa kita bayangkan berapa banyak helaian bulu yang terdapat di hewan kambing ataupun hewan sapi. Bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita bikulli sya'ratin hasanah, setiap helaian bulu hewan yang kita sembelih akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, keutamaan bagi mereka yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalu Allaha al-birra wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah tidak menerima sembelihan hewan kurban darah dan daging yang kita sembelih, namun Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau beribadah, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan setelahnya yaitu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tahun yang akan datang, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu untuk mau berkorban semata-mata hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته يسبحون بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مسكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يعزكم على المنازل والرزق الله يرزقكم واشكروه على نعمه وصلى الله عليه وسلم الله أكبر الله